Dari 30 judul dengan berbagai macam cerita, dari 30 judul tersebut yang mana mendapatkan perhatian, atau maksudnya di sini loh letak klimaks dari buku yang berjudul Surat Cinta Untuk Tuhan ini? Saya rasa Mas, kalau ditanya klimaks dari awal sampai terakhir pun itu semuanya klimaks ya? Mas. Okay. Jadi bagusnya lagi buku ini kan beda seperti dengan cerita-cerita novel atau fiksi kan. Kalau cerita yang genrenya itu fiksi ataupun novel itu harus dibaca dari awal gitu kan, nggak bisa diputus. Sedangkan ini walaupun dia harus dibaca dari tengah, itu juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kenapa saya harus urut dari awal itu? Biar kita tahu gitu benang merahnya gitu. Dari awal perjalanan sampai terakhir itu kita seperti apa, nanti kita lebih paham gitu, lebih. Dan saya tertarik ya pemirsa, karena hanya sekedar membaca judulnya saja dan 30 judul tersebut, ini kayaknya menarik, jadi penasaran untuk membaca. Apalagi kalau kita sudah benar-benar mendalami dari setiap isi cerita dari setiap judulnya itu, waduh luar biasa. Nah, Mas Basit, ini kan perdana untuk Anda ya, untuk membuat sebuah buku seperti ini. Ini sekarang sudah beredar secara di pasaran atau seperti apa ini? Nah, jadi buku ini saya gunakan dulu untuk saat ini sosial media gitu kan, untuk pemasaran ataupun sosial media ya? Iya, pemesanan dan lain-lain. Jadi saya belum menyentuh toko buku karena ada beberapa pertimbangan yang mungkin saya tidak perlu jelaskan di sini karena kaitannya itu juga mungkin rahasia kan, dari pihak penerbit juga kita nggak bisa menyampaikan secara umum gitu kan. Jadi selama ini pemesanannya hanya melalui media sosial. Iya, melalui media sosial. Saya cantumkan semuanya situ dengan nomor. Nanti kita akan sampaikan kontak personnya di akhir acara. Tapi kita akan lebih jauh lagi membahas tentang atau membedah buku ini, tapi kita break lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena bedah karakter yang kami rangkum dalam Ranah Publik akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih Anda kembali lagi bersama kami dalam program acara Ranah Publik dalam segmentasi bedah karakter. Dan kita masih bersama dengan salah seorang penulis buku. Pada malam hari ini akan kita bedah bukunya, yaitu Mas Al Basit. Dalam bukunya berjudul Surat Cinta Untuk Tuhan, kumpulan tulisan refleksi diri. Ini sebuah karya terbaru dari penulis kita. Nah, Mas Basit, sebelumnya mungkin memang Anda punya background atau hobi yang sudah lama ditekuni ya untuk menulis ini, sehingga Anda baru memberanikan diri untuk meluncurkan album yang berjudul Surat Cinta Untuk Tuhan ini? Iya. Jadi saya jawab Mas, berawal dari sebuah tulisan-tulisan kecil. Mungkin kalau sebelumnya dulu kan belum ada sosial media gitu kan. Mungkin hanya di catatan kecil atau diari gitu kan. Tapi pada saat itu saya nggak kepikiran akan menjadi sebuah, hanya mungkin iseng-iseng gitu Mas. Jadi pada saat sudah perkembangan teknologi semakin canggih, jadi sosial media itu saya gunakan buat sebagai tempat saya untuk melatih diri gitu kan, untuk menuangkan sebuah tulisan-tulisan gitu. Berawal dari tulisan singkat, jadi lama-lama sebuah kayak kalimat-kalimat bijak gitu kan. Jadi setelah itu seiring berjalannya waktu, tulisan saya sempat dilihat oleh salah satu penulis juga, penulis senior juga. Beliau saat ini berdomisili di Jakarta dan sempat memberitahukan kepada saya, menanyakan juga. Kebetulan pada saat itu di Facebook saya banyak menulis sebuah tulisan-tulisan yang tidak terlepas dari tulisan saya yang saat ini. Semacam refleksi juga gitu kan konteksnya, karena mungkin berbicara saya mungkin backgroundnya pesantren. Jadi tulisan-tulisan itu
Karena saya pikir juga kalau saya tulis yang status tidak jelas gitu, tidak ada manfaatnya gitu. Jadi saya bikin yang lebih apa ya? Bukan saya soal merasa pintar atau menggurui seseorang, tapi mungkin kayaknya lebih nyaman saja nulis-nulis yang seperti itu karena lebih ada manfaatnya. Dari tulisan-tulisan yang sederhana itu pada akhirnya, alhamdulillah berkat dorongan dari penulis yang lebih dulu mengeluarkan buku gitu, beliau juga memberikan saya saran untuk sama-sama mengikuti kegiatan writing camp itu. Jadi pada akhirnya ya di awal Januari kemarin saya memutuskan, Bismillah, ya Allah, kalau seandainya jalan saya tahun ini menjadi seorang penulis, kabulkan doa saya, karena tulisan saya ini semata-mata yang saya buat adalah tujuannya bukan untuk apa ya, bukan untuk membuat orang lain itu merasa apa ya, iba gitu dengan apa yang saya tulis, tapi memang lebih kepada memotivasi. Walaupun terkadang memang di beberapa cerita itu potongan judul ada ya, kalau pada saat kita baca itu seperti kita mendengarkan lagu yang slow gitu, kayak perasaan kita menyentuh gitu, karena ceritanya itu lebih dalam, atau mungkin situ ada sebuah kesedihan. Tapi tujuannya bukan membuat orang lain sedih, tapi memang lebih kepada memberikan orang motivasi. Di situ kan ada salah satu judul Mama My Everything, itu bagaimana ketika saya bisa merawat ibu saya. Di Mensana Incorpore sana itu perjuangan waktu ibu saya sakit kurang lebih 3 bulan. Saya merawat ibu saya dengan apa ya, penuh kesabaran saya. Selama ini mungkin hikmahnya juga ketika saya menjaga ibu saya itu, dulu saya tidak sedekat itu dengan ibu saya. Ketika ibu saya sakit, mungkin Tuhan punya maksud baik, dia pengen menguji saya. Sebesar apa pengabdian saya sebagai anak kepada orang tua. Disitulah ketika ibu saya sakit, saya jaga. Kadang juga ketika ibu saya tengah malam terbangun, saya lap basah gitu kan. Jadilah sebuah tulisan gitu. Sambil. Dan sekali lagi ini sudah lama ya yang iya, perjalanan kurang lebih 2 tahun ke belakang itu saya kumpul, saya tampung mungkin selama ini. Saya pikir oh ya sudah, Bismillah. Tadi saya bilang kan tujuannya itu bukan membuat orang lain sedih, ikut-ikut sedih ketika orang terhanyut dalam cerita saya. Memang itu karena sayanya mungkin tipe orang yang apa ya, Mas, kalau dibilang karakter itu kan ada yang sanguin, itu kan ada istilah-istilah gitu. Saya mungkin tipe orang yang melankolis gitu. Jadi lebih senang apa ya, perasaan saya itu suka terhanyut gitu. Jadi ketika menuangkan sebuah tulisan, saya pun juga itu kadang perasaan saya juga bawa. Jadi kalau ketika pembaca itu merasa masuk ke dalam cerita, itu karena memang saya menulisnya juga pakai hati gitu, Mas. Jadi iya, dan Anda pun menggunakan kalimat yang sederhana ya, yang cepat ditangkap oleh pembaca kita, dan pesannya pun sampai pada mereka. Oke, nah tadi kita sudah jelaskan bahwa di dalam buku ini ada sekitar 30 judul cerita di sana dengan alur cerita dan juga isi cerita yang berbeda. Nah mungkin kita bisa bedah satu persatu ya. Ini ada judul yang di dalam buku ini, yaitu ada hikmah di balik peristiwa. Nah, pesan apa seperti apa yang Anda sampaikan? Bahwasanya di cerita ini saya tidak akan menjelaskan apa isi ceritanya, tapi pada intinya di balik judul ini kita itu bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketika kita sedang dihadapkan oleh suatu persoalan, bahkan tadi ujian itu adalah tempat dari Tuhan untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, itu tadi dimaksudkan untuk kita ya bisa lebih bersabar lagi, bisa menjadi manusia yang ketika kita dikasih ujian tadi, kita bisa kita bisa berpikir positif gitu, bahwasanya di balik kejadian itu ada maksud yang maksud baik itu dari Tuhan. Itu aja sebenarnya. Iya. Terkadang kita kalau dihadapkan seperti ini, kita sering cepat putus asa, sehingga boleh kita lihat kemarin ada kejadian atau peristiwa yang sangat kurang begitu baik ya, ketika tidak bisa menghadapi masa tersebut, memutuskan diri untuk menghabisi nyawanya. Iya, betul sekali, Mas. Ya, mungkin seperti itu juga apa yang disampaikan di dalam kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi kalau tadi dalam diri kita itu tidak ada iman. Semua agama kan pasti didasari dengan iman kan, keyakinan itu kan. Iman kan kaitannya dengan keyakinan kita terhadap Tuhan. Jadi kalau kita pun berhusnuzon sama Tuhan, hasilnya pun akan baik. Jadi husnuzon tadi itu kita berpikir
positif gitu kan. Iya. Kalau kita berpikir positif dengan Tuhan, bahwasanya kedepannya pasti akan ada akan ada peristiwa akan ada hadiah yang jauh lebih baik begitu daripada yang kita alami saat ini. Yang saat ini yang kurang menyenangkan itu nanti akan terbayar menjadi sebuah kejutan dari Tuhan itu yang kita tidak akan pernah sangka-sangka gitu. Ternyata itu maksud dari. Baik. Nah, selanjutnya adalah yang berjudul ada nilai kebaikan dalam sebuah perbedaan. Ada nilai ini sebenarnya bukan. Tadi saya bilang ya, saya lupa tadi Mas. Jadi saya ingin menyampaikan di 30 judul ini tidak semua juga dari kisah nyata saya. Di judul yang kedua ini itu saya menceritakan bahwasanya ini inspirasi saya menulis judul kedua ini. Saya melihat kan sekarang kondisi politik gitu cukup memanas ya. Sehingga kadang agama itu dibawa-bawa. Betul. Saya sayangkan sekali itu Mas. Di sini saya ingin menyadarkan kepada para pembaca untuk nilai-nilai toleransi itu kita lah. Satu sama lain harus saling menghargai, jangan karena ada kepentingan kelompok gitu kan tertentu begitu sehingga nilai-nilai toleransi kita sesama agama lain itu sudah semakin terkikis begitu Mas. Jadi karena barangkali juga di lingkungan saya, mohon maaf, tidak semua keluarga saya itu muslim, ada juga di non muslim. Jadi saya ingin itu memberikan sedikit pencerahan kepada para pembaca. Jadi bagaimanapun juga adanya perbedaan tapi di dalamnya ada nilai kebaikan. Nilai kebaikan itu maksud dari judul itu seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga yang berjudul Senyuman dan Harapan. Senyuman dan Harapan itu mungkin bukan galau lagi di sini ya. Kalau diawali Senyuman dan Harapan itu kan sebenarnya itu kan lebih kepada kita menyadarkan seseorang gitu bahwasanya hasil dari senyuman dan harapan kita itu sebelum kita mendapatkan senyuman dan harapan dari Tuhan, biasanya itu ada suatu problem gitu kan, problem yang Tuhan kasih kepada kita. Dari problem itu tadi itu akan memberikan kita hasil yang ternyata dari hasil itu kita tidak pernah menyangka-nyangka itu ternyata maksudnya itu baik dari Tuhan. Oke, baik. Dan selanjutnya adalah ini tadi sempat testing juga yang harus meminta izin dulu sama pelakunya ini, asmara terselubung. Nah, ini menarik ini. Ada apa dibalik dengan judul asmara terselubung ini? Mungkin kita percintaan ya ini. Ini kalau orang berpikir mungkin apakah ini kisah saya atau kisah teman saya? Saya jawab ya. Jadi ini bukan kisah pribadi saya. Karena saya tidak pernah ada punya semacam seperti itu kan. Saya belum pernah mengalami hal yang seperti itu. Itu kisah sahabat saya yang memang pada saat itu saya melihat dia lagi kondisi yang galau, saya lihat ya. Jadi dari dialah saya belajar bahwasanya ketika kita punya pasangan itu ya kita harus bisa memposisikan dirinya kita terhadap pasangannya kita. Kita harus saling mengerti gitulah satu kesibukan. Terus juga kita sebenarnya Mas, kalau dalam Islam itu kan sebenarnya dikenal itu ada istilah ta'aruf. Ta'aruf ini kan saling mengenal. Kalau mungkin pacaran itu dia lebih kepada sering berduaan atau apa gitu ya. Tapi ini kan mungkin lebih sopannya gitu kan, bahasanya lebih sopannya itu ta'aruf itu diartikan saling mengenal tapi dalam konteks itu masih dilihat orang gitu kan. Bisa ke rumahnya si perempuan, orang tua si perempuan atau mungkin pada saat mereka berjalan berdua masih ada teman-teman yang mendampingi gitu. Jadi saya rasa di cerita itu saya memberikan gambaran bahwasanya kalau ada nih yang para pembaca atau mungkin pemirsa yang sedang lagi di mabuk asmara, jangan terlalu terlena dengan keadaan perasaan seperti itu. Nanti kalau sudah terlalu asik itu dengan kisah asmara itu, pada saat nanti tiba-tiba ada masalah baru drop, akhirnya ada yang tiba-tiba itu kita lihat di berita ada yang lompat dari jembatan lah atau apa ya. Karena tadi itu dibilang cinta itu buta ya. Disitulah mungkin saya belajar juga Mas dari perjalanan sahabat saya ini. Saya bisa kembali lagi merenungi diri saya, ternyata nanti ketika saya punya pasangan hidup nanti saya harus tahu nanti saya harus menerima kekurangan dia, dia juga harus menerima kekurangan saya. Jadi nanti sebelum kita memutuskan untuk
menikah, kita harus terus terang nih. Saya ini kayak gini, background saya gini, kekurangan saya gini. Nah, begitupun perempuan kita harus tanya juga ke calon kita ini nanti yang kita akan nikahi gitu. Dan ini justru malah sering terjadi dalam sekitar kita, apalagi remaja yang sedang dimulai. Iya, betul sekali. Parah kalau bisa jadi dibilang. Pembelajaran mungkin. Pembelajaran di situ nanti ada. Buat yang tengah dimabuk cinta. Nah, asmara terselubung. Asmara terselubung. Nah, cocok sekali. Selanjutnya judulnya adalah Sadar Bahagia. Nah, ada pesan apa di sini? Sadar Bahagia ini, Mas. Ini kisah pribadi saya. Iya. Mungkin selama ini saya selalu banyak mengeluh dengan ada persoalan. Mungkin saya juga karena tadi kan saya bilang kalau tidak ada persoalan itu saya tidak akan dewasa, gitu kan. Jadi saya selalu itu menganggap sesuatu orang-orang di sekitar saya itu negatif. Nah, ketika saya bertemu seseorang yang ternyata ini dia cenderung lebih berpikirnya lebih positif dalam artian mungkin dari keseharian orang ini dia menyibukkan diri sehingga waktu untuk berpikir negatifnya itu sangat minim gitu, Mas. Jadi dengan saya bertemunya dengan kawan saya ini, saya di situ sempat ada keluhan-keluhan, dia mendengarkan dengan baik. Kita sharing-sharing, pada akhirnya disitulah ada nilai-nilai dari jawaban kawan saya ini, bahwasanya disitulah menyadarkan saya bahwasanya kita tuh harus bahagia. Kita harus tanamkan mindset dalam diri kita, jangan pernah enjoy saja, kita nikmati saja apa yang bisa hidup ini, jangan pernah di balik masalahmu itu banyak orang di luar. Nah, di situ ada cerita nanti yang bisa membuat kepalanya orang yang tadi berat dengan masalah ketika membaca itu langsung lebih ringan. Baik. Nah, selanjutnya ada ini kayaknya masih tentang kehidupan pribadi Anda yang berjudul Bapak Sang Pekerja Keras. Ini kayaknya ada sesuatu yang sampai Anda menjadikan sebuah judul dalam isi buku ini. Seperti apa pengalaman waktu itu? Jadi banyak orang yang tidak tahu kan, mungkin bapak saya saat ini itu ketika melihat orang yang mengenal bapak saya, itu ketika melihat anak-anaknya saat ini itu sudah mulai bisa punya kehidupan yang jauh lebih baik daripada bapak saya dulu. Saya hanya ingin memberikan semacam, sebenarnya saya bukan membuka semua apa yang pernah terjadi di kehidupannya bapak saya, tapi lebih kepada menyadarkan anak remaja untuk bisa menghargai seorang bapak gitu kan. Perjuangannya. Jadi kalau kita berpikir kita tidak sampai pun sekolah, kita sudah sampai ke jenjang universitas gitu kan. Kan itu di balik itu semua kan ada perjuangan seorang bapak gitu kan yang menafkahi. Benar. Mungkin kalau ibu kan dia sosoknya hanya untuk anak-anaknya mengajarkan, tapi bapak tadi ini dia yang secara finansial itu bekerja keras. Di situ nanti cerita itu akan memberikan lagi kepada remaja yang tadinya ini suka kalau kasar sama bapaknya itu ketika baca ceritanya bapak si pekerja keras ini, jadi dia lebih saya harus sayang bapak saya harus peluk dia. Nggak boleh saya harus menerima kekurangan bapak saya. Gitu. Baik. Nah, selanjutnya ini juga sedikit berbeda dari judul sebelumnya. Ini judulnya adalah Deo Berbadan Kecil Berjiwa Besar. Ini kehidupan pribadi teman Anda mungkin ini. Iya, betul sekali, Mas. Siapa sih sosok seorang Deo ini sehingga Anda mengangkatnya dalam sebuah bagian cerita dari buku? Deo. Nama Deo ini sebenarnya panggilan ya. Iya. Deo ini nama teman saya, apa perlu saya sebutkan? Oh iya. Ya, jadi Deo ini teman saya, teman kuliah saya di situ. Jadi ini Deo Berbadan Kecil ini waktu saya kemarin pada saat saya menjalani masa-masa kuliah. Saya berjumpa dengan kawan saya satu ini. Ternyata kawan saya satu ini walaupun badannya kecil tapi orangnya lincah gitu kan. Ketika saya waktu kuliah kurang lebih 4 tahun itu kan bisa dibilang kita ini bukan hanya saya pribadi ya, semuanya pun kan dunia kampus itu kan tidak terlepas dari tugas. Nah, kadang itu ada teman yang memang ketika kita punya kesulitan tuh, atau mungkin kita lagi absen nih, dia itu yang selalu standby gitu membantu kita. Berarti dia ini sosok penolong Anda waktu itu ya? Iya, jadi di situ. Dan ini juga mungkin sering terjadi di kehidupan anak kampus. Iya, anak kampus. Punya sosok teman seperti Deo ini juga ya. Jadi kalau anak mahasiswa baca ini pasti nanti senyum-senyum karena pada mengalami juga seperti ini ya. Kurang lebih tidak jauh dari yang saya ceritakan itu. Baik. Nah, selanjutnya ini yang berjudul Di Bawah Langit Biru Kendari. Ada apa di Kendari? Sebenarnya itu Mas punya cerita tersendiri.
Itu kejadiannya itu beberapa tahun yang lalu, tapi secara gamblangnya saya tidak akan menjelaskan isinya seperti apa karena mungkin bahasa yang saya tuangkan juga itu tidak terlalu saya tampakkan begitu. Tapi pada intinya di bawah langit biru Kendari itu adalah puncaknya saya tidak bisa menahan diri saya ketika pada saat ketika saya memutuskan untuk bisa merenungi diri saya, untuk mendamaikan diri saya di judul terakhir itu. Nanti ada judul terakhir. Tuhan, itu karena memang puncaknya dari persoalan itu ada di bawah langit biru Kendari. Ketika di situ saya tidak bisa lagi menahan segala kan dalam diri saya gitu, kesedihan saya, sehingga saya di situ sempat down, sempat saya tidak mau berkomunikasi dengan siapapun, hanya di rumah, kadang teman apa gitu kan datang. Tapi di situ ternyata di balik itu semua saya bisa belajar bahwasanya 3 tahun yang ke belakang mungkin yang pernah terjadi di kehidupan saya, Tuhan itu menghadiahkan saya itu menjadi seorang penulis. Hasilnya pun seperti ini. Saya tidak pernah menyangka. Dan ketika Anda dihadapkan masalah yang di puncak berat sekali itu. Iya, di puncaknya itu. Menghadap ke atas melihat langit biru. Tepat sekali, Mas. Keagungan, kebesaran Tuhan bahwa disitulah. Di balik permasalahan ada rencana baik dalam kehidupan Anda. Menarik sekali. Sebenarnya banyak judul yang ini membuat orang penasaran untuk ingin membaca dari setiap judul itu. Nah, ada lagi tadi ini judulnya adalah As Prince is the Best Teacher, dan juga ini ada Jangan Mau Dibodohi Syaitan. Nah, ini kayaknya menarik sekali. Kita harus bedah ini. Pesan apa yang disampaikan dalam judul itu, Jangan Mau Dibodohi Syaitan? Jadi kalau biasanya Mas, ini kan saya sebelum akan saya jelaskan secara detailnya seperti apa. Kan kita ini kan tidak terlepas dari godaan setan dan kan biasanya itu kalau dalam sebuah cerita sinetron itu kan biasanya ada malaikat di sebelah kanan kita, kirinya itu setan. Jadi kan kadang kalau kita melihat sesuatu, kita ingin menolong seseorang itu kan cenderung malaikat itu lebih mendorong kita. Nah, terus kalau kita melakukan sebuah kemungkaran atau kemaksiatan itu cenderung ininya kita itu setannya kita lebih cenderung mana yang berhasil, apakah sosok malaikat tadi. Nah, jadi kita tolong nanti jadi semua ini bisa